Assalamualaikum Bu Malika. Waalaikumsalam Pak Andi, selamat siang. Sudah lama menunggu di sini tadi? Nggak begitu lama sih Pak, baru 5 menitan. Oh, Makasih ya Pak berarti udah menyempatkan waktu datang untuk meng-coaching saya. ya. Jadi belum lama ya. Ini kayaknya kita ngobrolnya enaknya di sini saja atau di mana? Kalau di perpustakaan bagaimana Pak? Tempatnya kan lebih nyaman. Oh, baik. Ayo berarti kita ke perpustakaan. Ya, baik Pak. Baik Bu Malika, silahkan duduk. Terus ini saya sengaja bawa air minum ya biar kita ngobrolnya santai. Silahkan diminum dulu. Ya, terima kasih Pak Andi. Untuk Bu Malika, kabarnya bagaimana ini? Alhamdulillah baik Pak, walaupun ini agak sedikit pusing ya. Makanya saya minta Bapak untuk memberikan coaching kepada saya. Oh, jadi tadi janjian itu ada hubungannya dengan kepusingan Bu Malika ya? Iya, lebih tepatnya tuh galau gitu ya Oh, Pak ya. galau. Iya. Galaunya itu seperti apa toh Bu? Bisa diceritakan? Iya, begini Pak, galaunya itu terkait dengan kegiatan atau rencana gelar karya di sekolah saya. Kebetulan kan saya sebagai koordinator proyek di sekolah Pak Andi. Oh, nah kira-kira kegalauannya itu seperti apa? Jadi begini Pak Andi, saya itu kan sudah punya rencana kegiatan untuk gelar karya. Nah, saya kemarin itu konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Nah, ternyata Ibu Kepala Sekolah menghendaki ada kegiatan sosialisasi di dalam gelar karya itu. Padahal terkait tempat itu tidak memungkinkan. Seperti itu Pak Andi. Nah, berarti itu ada usulan dari dari Ibu Kepala bahwa penambahan kegiatan seperti itu ya Bu? Iya. Nah, kira-kira gini, selain masalah tempat, untuk sosialisasi itu kira-kira ada masalah yang lain tidak menurut jenengan? Mungkin space waktunya ya Pak, mau ditaruh di mana gitu. Selain tempat juga space waktunya yang saya agak bingungkan gitu kan. Kemudian untuk misalnya seperti ini, misalnya itu dimasukkan, kira-kira kegiatan sosialisasi dimasukkan ke dalam rencana awal Bu Malika, itu kira-kira ada yang terganggu tidak untuk kegiatan yang lain? Sebenarnya sih bisa dimasukkan sih Pak dalam rencana kegiatan saya itu. Jadi rencana awal kan saya menggunakan aula Pak untuk tempat. Ya. Nah, kemudian untuk kegiatannya yang pertama itu selayang pandang kan Pak. Kami putarkan film yang sudah saya bikin dan tim, yaitu tentang selayang pandang kegiatan proyek selama 1 tahun ini. Iya. Nah, rencana awal saya setelah itu nanti orang tua sambil menikmati bazar, sambil melihat karya-karya anak, orang tua itu bisa melihat selayang pandang itu Pak. Nah, ternyata kan Ibu Kepala menghendaki ada kegiatan sosialisasi. Nah, berarti nanti rencana saya setelah selayang pandang, nanti sosialisasinya ditaruh di setelah selayang pandang sebelum orang tua itu menikmati bazar. Nah, jadi masalah lagi ketika nanti tempatnya Pak. Jadi saya bingung ini rencana awal mau di aula, tetapi kalau untuk sosialisasi aula buat gelar buat bazar kan berarti butuh tempat lain Pak. Begitu. Oh, seperti itu. Nah, itu kan rencana awal ya Bu. Tapi ini kira-kira misalnya Bu Malika setuju dengan pendapat atau usul dari Bu Kepala Sekolah, kira-kira sosialisasi itu kita cari hal yang baik saja ya dari sosialisasi itu. Kira-kira kalau dimasukkan, ya kita ya agak memaksa mungkin ya, maksa dimasukkan, itu kira-kira yang dapat kita lakukan itu apa? Hal baiknya. Kita jangan fokus pada masalahnya, tapi kira-kira ada hal baik apa enggak yang Malika pikirkan untuk memasukkan sosialisasi itu? Ya, dengan adanya sosialisasi sebenarnya mendukung juga sih dengan kegiatan gelar karya ini Pak. Karena setidaknya ada himbauan kan dari Ibu Kepala Sekolah untuk wali murid agar menyaksikan kegiatan gelar karya yang pertama. Terus yang kedua, agar orang tua itu tahu bahwa hasil produk yang anak-anak
pasarkan yang dalam bazar itu adalah hasil produk selama mereka mengikuti pembelajaran proyek. Jadi hasil kerja keras mereka. Tujuan akhirnya supaya orang tua ini mau membeli produk-produk yang dibuat oleh anak-anak. Dan nanti income-nya juga akan dinikmati oleh anak-anak mereka sendiri, seperti itu. Baik, berarti itu bisa menjadi hal yang positif ya Bu Malika. Nah, kira-kira kalau dimasukkan dengan ya mengubah sedikit, kira-kira Bu Malika ada plan B tidak dengan memasukkan sosialisasi dari Ibu Kepala Sekolah itu? Sejak Ibu misalnya, Kepala Sekolah menghendaki untuk adanya sosialisasi, saya juga mulai berpikir untuk membuat rencana B. Yang rencana saya A tadi kan ditambahi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk tambahan kegiatan sosialisasi. Jadi saya membuat rencana atau plan B yang dimana dalam gelar karya itu nanti ada 2 tempat, kemudian ada 2 kegiatan yang saling berhubungan. Seperti itu, Pak. Nah, tapi ini belum saya konsultasikan lagi dengan Ibu Kepala Sekolah sama teman-teman. Ya, berarti kan sebetulnya bisa ya, Bu. Jadi kita ambil positifnya, kemudian sebetulnya Bu Malika juga punya rancangan itu. Kemudian masalah tempat, menurut Bu Malika bisa dilakukan tidak seperti itu tadi? Bisa sih Pak. Kebetulan kan aula kami itu berseberangan dengan lapangan basket ya. Nah, lapangan basket ini rencana saya mau buat gelar karya, buat bazarnya. Jadi bazarnya nanti di luar, sedangkan aula nanti fokus untuk tempat selayang pandang, sosialisasi dan juga menampilkan karya-karya anak yang bisa dipajang di situ. Untuk yang karya dan produk anak yang dijual itu nanti bisa ditempatkan di bazar yang ada di lapangan bola basket. Nah, berarti Halo, mohon maaf Pak, ini agak terpotong tadi. Ya, baik. Berarti ini Bu Malika sudah punya gambaran mengenai plan B ya? Iya, betul Pak Andi. Nah, jika sudah memiliki gambaran plan B, kira-kira selanjutnya rencana apa biar rencana dari Bu Malika dan rencana dari Ibu Kepala Sekolah itu bisa dipadukan? Mungkin nanti saya akan mengajak berdiskusi teman-teman satu tim di proyek, Bapak Ibu guru koordinator lain dan juga guru pembimbing untuk menyamakan persepsi yang pertama. Kemudian nanti mungkin memberikan masukan terkait kegiatan gelar karya itu Pak sebelum saya maju kepada Ibu Kepala Sekolah lagi. Nah, biar nanti kegiatan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Selain berkoordinasi, berarti apa saja yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan menurut saya yang pertama, saya akan membuat rencana dulu. Itu hasil rencana saya dan juga hasil masukan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu saya akan mengajak berdiskusi dengan teman-teman satu tim, yaitu koordinator yang lain dan juga guru pembimbing untuk menyempurnakan usulan saya. Kalau sudah fix, baru saya nanti akan maju kepada Ibu Kepala Sekolah terkait rencana yang sudah matang itu. Nah, jika sudah Ibu Kepala Sekolah mengiyakan, saya akan membuat anggaran yang juga akan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Itu rencana terkait dengan Bapak Ibu pembimbing dan juga Ibu Kepala Sekolah. Sedangkan nanti kegiatan ini kan juga melibatkan anak-anak, Pak. Nah, ini saya juga agak bingung, Pak, ini. Mohon ini ya, Pak. Enaknya bagaimana ya, Pak? Melibatkan semua siswa atau hanya beberapa siswa aja ya, Pak? Baik, ini Bu Malika sudah punya gambaran yang sistematis ya untuk rencana B tadi. Kemudian untuk yang dilibatkan juga sudah lengkap. Ini bagus sekali. Tinggal nanti eksekusinya bagaimana. Kemudian masalah anak, mungkin saya bisa memberi sedikit usul
bagaimana ya anak itu terlibat semuanya, tetapi ada yang sebagai panitia dan sebagai peserta seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana Bu Malika? Boleh sih Pak. Nanti kami itu ada anak-anak ketua kelompok proyek yang dimana itu seperti tangan kanan saya kalau di proyek. Mereka itu menyiapkan dari LCD, sound, tempat, dan nanti selesai proyek pun mereka juga yang memberesi. Jadi mereka seperti tangan kanan saya. Itu nanti mungkin bisa terlibat di kepanitiaan seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah, sedangkan teman-teman yang lain dan supaya bazarnya rame ini saya juga atau gini aja, kakak-kakak kelas 8 dan kelas 9 itu disuruh ikut bergabung di bazar itu biar nanti juga bazarnya rame dan juga pembelinya rame. Seperti itu bagaimana ya Pak ya? Ya itu sangat bagus sekali Bu. Jadi kegiatan sekolah tidak yang berfokus pada guru saja. Jadi pelibatan siswa itu rencana yang sangat super sekali menurut saya. Sehingga siswa itu nanti bisa mengembangkan potensinya, bisa mandiri dan tentunya bertanggung jawab. Nah, untuk biar rencana aksi ini bisa berjalan dengan lancar, nanti kan berarti Bu Malika harus membuat rencana eksekusi ya. Jadi tanggung jawab Bu Malika terhadap rencana itu bagaimana? Yang pertama mungkin ya ini tadi saya akan meminta masukan dari Ibu Kepala Sekolah terkait rencana yang sudah matang tadi, rencana B. Kemudian yang berikutnya dengan teman-teman ini nanti kalau dengan Ibu Kepala Sekolah saya pekan ini saya rencana harus sudah menemukan rencana yang matang. Jadi pekan ini saya akan berkonsultasi dengan teman-teman, berkoordinasi dengan teman-teman untuk membuat rencana plan selanjutnya. Setelah itu kalau sudah matang, pekan ini juga mungkin di hari Kamisnya itu nanti saya akan bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk mengfikirkan rencana ini. Nah, setelah itu kalau Ibu Kepala Sekolah sudah ACC, terkait anggaran juga sudah ACC, saya di pekan berikutnya akan bertemu dengan anak-anak untuk membuat kepanitiaan yang melibatkan anak-anak juga. Nah, seperti itu. Itu jadwalnya sudah lengkap ya Bu. Jadi pekan ini, pekan depan, dan kira-kira perlu ditambahkan hal yang lain nggak biar nanti kegiatan itu mungkin bisa menjadi acuan di kegiatan yang selanjutnya? Mungkin perlu ditambahkan ya Pak ya, untuk pertama rencana kegiatannya itu harus memuat jadwal ya Pak yang pertama itu kan, kemudian proposal kegiatan juga harus ada di situ, kemudian setelah itu nanti karena tujuannya nanti supaya bisa dibuat acuan untuk tahun-tahun berikutnya, karena ini kan baru perdana ya Pak ya, jadi perlu dokumentasi juga Pak dan juga LPG seperti itu di belakang nanti. Nanti kira-kira untuk anak-anak dan Bapak Ibu guru lain perlu ada refleksi tidak ya Bu? Sepertinya ya perlu ya Pak ya, harus ada evaluasi untuk perbaikan rencana ke depan ya Pak ya, karena kan tahun ini baru kelas 7 yang ada kegiatan proyek, tahun depan kan ada kelas 8 dan juga kelas 7, sehingga kegiatan proyek ini kan akan menjadi acuan bagi kelas 8 di tahun depan dan juga bagi kelas 7 di tahun depan, seperti itu. Ya, berarti untuk selanjutnya rencana Bu Malika sudah sistematis tadi ya, ada jadwal, kemudian rencana, kemudian sampai proposal, laporan dan lain-lain, dan diakhiri dengan refleksi supaya nanti bisa menjadi evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Nah, kira-kira untuk masalah ini kira-kira Bu Malika sudah mendapatkan pencerahan? Untuk masalah yang mana tadi Pak ya? Ya, masalah Bu Malika tentang gelar karya itu iya. Mendapatkan pencerahan. Oh iya, hasil ngobrol kita hari ini ya Pak ya. Iya, alhamdulillah semakin
gambaran gelar karya itu semakin jelas gitu Pak. Kalau kemarin saya minta tolong jenengan untuk kucing itu kan saya bingung, ini kok ada plan A, plan saya sendiri seperti ini gitu. Jadi saya agak bingung mengkombinasikan dan mengkolaborasikan antara plan A dan plan B lah. Ternyata setelah adanya kucing ini ternyata plan A dan plan B itu bisa masuk kan, tergantung kita bagaimana mensiasatinya, seperti itu. Nah, mungkin ini sudah agak sore ya Bu, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya mungkin gini Pak Andi, karena ini kan baru rencana ya Pak Andi ya, dan saya membutuhkan kucing selanjutnya mungkin Pak Andi untuk nanti apakah rencana saya ini berjalan dengan baik atau ada kendala atau bagaimana seperti itu. Apakah nanti Pak Andi bersedia untuk melihat perkembangan ngobrol-ngobrol lagi melihat perkembangan dari gelar karya yang rencana gelar karya yang saya buat ini. Ya, siap. Nanti Bu Malika misalnya perlu kita ngobrol di WA saja, itu nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya bisa menyediakan waktu untuk ya kita ngobrol-ngobrol, diskusi seperti ini tadi. Oh, jih. Terima kasih ya Pak Andi atas kesediaan waktunya. Saya hari ini sangat banyak inspirasi dan menjadikan saya menjadi lebih beban yang saya selama ini saya pendam itu menjadi plong gitu setelah berdiskusi dengan Pak Andi. Terima kasih atas waktunya Pak Andi. Baik, pokoknya semangat, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya nanti pasti berhasil. Saya yakin itu Bu. Ya. Terima kasih Pak Andi. Ya, sama-sama. Oke, ini untuk kegiatan praktek coaching berarti sudah selesai ya Bu? Iya. Untuk coba refleksi ya Pak ya. Refleksi tanggapan jenengan terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan kira-kira bagaimana? Ya, baik. Maksudnya untuk hal yang sudah baik dulu. Baik, ini saya melihat panduan refleksi kucing yang ada di LMS ya Pak ya? Ya. Baik, ini pertanyaan pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya selama percakapan ini kondisi percakapannya situasinya nyaman, santai, kemudian percakapan juga mengalir dua arah, dan pertanyaan yang Pak Andi ajukan itu pertanyaan yang berbobot dan tidak ada judgement ya, sehingga menjadi kuci ini menjadi nyaman, tidak merasa dihakimi seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya semakin banyak begitu dan variatif begitu. Begitu ya Pak Andi ya, perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Kemudian berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh saat melakukan coaching? Ini baik saya dan juga Pak Andi dalam melakukan sesi praktik coaching ini sama-sama kita fokus menghadirkan kesadaran penuh dan tidak disambi dengan yang lain gitu. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk meningkatkannya mungkin akan semakin baik kalau kita semakin sering latihan kucing begitu ya Pak Andi ya. Karena dengan seringnya latihan kan komunikasi kita itu tidak kaku pertama, terus yang kedua juga akan semakin banyak pertanyaan yang muncul gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, umpan balik dari coaching. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan saat di coaching itu yang pertama adalah plong ya perasaannya, karena apa yang mengganjal itu sudah diutarakan dengan dengan coach, dan coach itu humble sikapnya sehingga
kuci tidak merasa dikucilkan, tidak merasa dihakimi, sehingga apa-apa yang mengganjal pertanyaan, apa-apa yang disimpan mengganjal itu bisa terungkapkan begitu. Jadi setelah adanya kucing ini, seorang kuci yang awalnya mungkin penuh dengan masalah, penuh dengan problematik, itu teruraikan di kegiatan kucing ini. Seperti itu, Pak Andi. Oke,